Halo, selamat datang di channel gua Fixploit03. Jadi pada video kali ini gua masih membahas terkait atau seputar perintah dasar Linux nih. Judulnya atau temanya itu tentang informasi sistem dan disk. Nah, di sini selanjutnya yang pertama itu ada informasi sistem. Di sini ada perintah nih atau command line lah. Itu namanya uname. Di sini perintah uname dalam Linux digunakan untuk menampilkan informasi tentang sistem operasi dan kernel Linux yang sedang kita gunakan gitu. Nah, secara default jika dijalankan tanpa opsi, uname hanya akan menampilkan nama kernel seperti Linux. Contohnya kayak gini. Uname tanpa opsi hanya uname aja gitu. Dia hanya menampilkan nama kernelnya. Di sini outputnya Linux. Selanjutnya, namun dengan opsi tambahan seperti strip R atau min R, kita bisa melihat versi kernel gitu. Jadi si min R ini kita bisa buat ngelihat nih versi kernelnya apa gitu dan berapa. Contohnya kayak gini. Uname strip R. Nah, di sini kita menggunakan ini 5.15.0 strip 141 strip generic gitu. Selanjutnya, dan dengan opsi A atau parameter strip A, kita bisa mendapatkan informasi lengkap termasuk nama kernel, hostname, versi kernel, tanggal kompilasi, arsitektur dan juga lainnya gitu. Jadi kita menggunakan min A ini buat menampilkan semua informasi gitu terkait sistem kita atau ini mana nih tuh terkait sistem operasi kita dan kernel Linux yang sedang digunakan gitu. Jadi lengkaplah si opsi strip A ini. Contohnya kayak gini. Uname strip A ini. Nah, ini ada nama kernel, di sini ada hostname, di sini ada apa ini? Kita uname dulu buat melihat. Nah, di sini nama kernel yang ini, terus di sini node name atau host name, terus di sini ada yang generic ini yang tadi kernel release, di sini ada ini dari sini sampai sini, ini ada kernel version, terus ada di sini yang x86 ini underscore 64 ini dia mesin, terus sini juga sama prosesor, di sini juga sama nih hardware platform dia x86 underscore 64, terus di sini yang terakhir ada JNU garis miring Linux. Nah, ini untuk si operating system gitu. Nah, di sini juga kita bisa manggil single gitu atau per parameter lah. Misalkan kita mau manggil kernel name atau nama kernelnya aja, kita pakai uname yang ini nih strip S. Dia bakal outputnya sama kayak gini. Bentar. Uname strip S dia sama outputnya kayak gini gitu. Terus kalau kita mau pakai yang lain, misalkan gue mau manggil OS nih, OS apa yang sedang kita pakai, kita pakai yang ini. Oh, dia bakal muncul outputnya GNU atau Linux. Nah, di sini misalkan gue mau ini mesin gue berapa bit gitu, arsitekturnya nih, gue pakai yang opsi min M, uname min M gitu. Nah, di sini gue pakai yang 64 bit. Kalau yang 32 bit dia hanya muncul ininya aja nih, x86 ya kalau nggak salah. Di sini 64 bit dia jadi munculnya kayak gini, x86 underscore 64 gitu. Nah, selanjutnya ada perintah hostname nih. Perintah hostname dalam Linux berfungsi untuk menampilkan atau mengatur nama host dari komputer. Nah, nama host ini adalah identitas sistem di jaringan dan sangat berguna saat melakukan manajemen jaringan atau koneksi antar perangkat. Jadi si hostname ini buat menampilkan gitu, atau juga bisa buat mengatur nama host dari si komputer gitu. Contohnya kayak gini. Gua clear dulu hostname kayak gini.
dia bakal muncul nih nama hostnya. Kalau di itu kan di Windows kan misalnya kayak admin PC lah, ada PC-PC-nya. Sedangkan di sini kita ini yang ini nih, bagian ini adalah hostname atau nama host dari si Linux kita gitu. Ini gue pakai Ubuntu strip 22 strip 04 strip 5 nih yang ini gitu. Nah di sini juga ini adalah user gitu, user yang sedang kita pakai nih. Di sini IME tuh, ini user, sini hostname gitu. Nah selanjutnya ada perintah uptime. Perintah uptime digunakan untuk mengetahui berapa lama sistem telah berjalan sejak terakhir kali dihidupkan atau sejak terakhir kali si sistem itu di-booting lah. Contohnya kayak gini. Uptime, gua clear dulu deh biar bersih. Uptime kayak gini. Tuh. Nah, di sini kan enggak dantan nih outputnya, alias enggak jelas lah. Kita make gini. Uptime gini. Nah, ini lebih kebaca lah sama orang gitu. Di sini telah up atau telah aktif semenjak 10 menit yang lalu gitu. Di sini juga sama sih sebenarnya nih. Keterangannya bahkan lebih detail lah. Di sini ada satu user yang sedang aktif, di sini ada lama waktunya, di sini ada load average-nya, di sini itu beban si sistem. Jadi semakin kecil ini dia semakin bagus gitu. Artinya si sistem tersebut lah. Kurang lebih. Nah, itu dia tentang si uptime. Jadi kalau kita mau pakai yang mudah dibaca sama orang atau manusia, kita pakai yang ini, minp ini. Tapi bisa juga sih pakai ini. Cuman rada-rada perlu teknis sedikit buat ngebacanya gitu. Itu dia tentang si uptime. Selanjutnya ada ini, ada informasi memori dan CPU. Nah, selanjutnya ada perintah free nih. Bukan gratis ya. Nah, perintah free menampilkan informasi penggunaan memori utama, RAM dan swap di sistem gitu. Dia fungsinya buat menampilkan informasi pengguna memori utama atau RAM dan swap di Linux itu. Nah, kita bisa melihat total kapasitas beserta yang sedang digunakan gitu. Kita bisa melihat total kapasitas berapa yang sedang digunakan gitu, yang bebas serta buffer dan cache yang digunakan oleh si sistem. Opsi min-h sangat berguna karena menampilkan ukuran dan format yang mudah dibaca oleh si manusia. Contohnya MB atau megabyte, GB atau gigabyte. Nah, misalnya 7 GB 6 MB nih, 7,6 GB. Total 1,2 GB, used 5,5 GB free gitu. Nah, perintah ini sangat penting untuk melihat apakah sistem mulai kehabisan memori dan kapan swap mulai digunakan gitu. Contohnya kayak gini. Kita clear free. Nah, di sini ada info terkait penggunaan si memori dan swap gitu. Nah, di sini totalnya ini segini. Jadi total jumlah memorinya ada 2 GB nih, tuh waga. Nah, ada 2 GB yang dipakai cuma segini, tuh waga. Ada 400 MB-an, 500 MB kurang di sini. Yang free ini itu dia berapa ini? Tuh waga. Nah, yang free ini ada sama 500 MB kurang. Terus yang share atau dipakai yang lain itu dia ada 1000 MB. Nah, untuk buff atau cache-nya dia tuh waga. Bentar, ini ada 1 GB. Yang available-nya tuh waga ada 1 GB lebih juga. Nah, di sini untuk swap-nya ada segini, ada yang kepake, ada totalnya tuh waga ada 2 GB. Yang free nih, yang belum dipakainya banyak ternyata semuanya gitu.
yang dipakainya 0. Nah, di sini ini kan nggak human readable gitu, atau nggak bisa dibaca sama si manusia lah, nggak gampang dibaca. Untuk kita buat mudahnya, kita pakai free min h gini. Nah, di sini memori totalnya segini, 2 GB kurang. Nah, yang kepake sekitar 500-an MB lah. Yang free juga sama, yang share 1 MB, yang buffer 1 GB, yang available-nya 1,5. Nah, di sini jadi si outputnya gampang dibaca oleh kita gitu dengan menggunakan si min h ini. Itu dia tentang free. Selanjutnya ada vmstat. Nah, perintah vmstat memberikan statik tentang kinerja sistem, termasuk proses, memori, swap, I/O, dan aktivitas CPU. Bentar, gue minum dulu. Nah, outputnya memang cukup teknis, tetapi sangat berguna untuk diagnosis performa sistem, terutama saat dilakukan berulang dengan interval waktu tertentu seperti vmstat 23, yang berarti 3 kali update setiap 2 detik. Nah, kolom seperti SI atau swap in, SO atau swap out, US atau penggunaan CPU oleh user, dan ID atau idle membantu kita mengetahui aktivitas sistem secara menyeluruh gitu. Kita coba si vmstat ini pakai default aja, vmstat kayak gini. Nah, dia bakal menampilkan semua info nih, mulai dari apa tadi. Nah, mulai dari proses, memori, swap, I/O, aktivitas CPU. Nah, di sini juga ada kolom-kolom gitu. Si SI ini swap in. Ini bentar. Tuh, nih. Nah, jadi si SI ini pasangan kolomnya sama si 0 ini. Jadi si SI itu dia swap in 0, terus si SO swap out. Swap out juga dia 0 nih, yang ini pasangannya ini. Terus selanjutnya ada US atau penggunaan CPU oleh user. Bentar, salah. US mana US? Nih US penggunaannya 2. Selanjutnya ada ID atau idle. Mana idle? ID nih, pasangannya ini ada 95. Nah, jadi ini semua gitu, semua info tentang apa yang resource kita yang kita pakai gitu. Mulai dari proses, memori, swap, I/O, dan aktivitas CPU lah, gitu sih fungsinya vmstat ini. Selanjutnya ada lscpu. Nah, perintah lscpu digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang CPU di sistem, termasuk arsitektur, jumlah core, thread per core, nama model CPU, dan juga informasi lainnya gitu. Contohnya kayak gini. Bentar, gue baca semuanya aja. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui spek prosesor tanpa harus membuka fisik perangkat gitu. Informasi ini juga penting saat mengatur virtualisasi, menjalankan proses multithreading, atau hanya ingin tahu kemampuan perangkat keras sistem. Kita coba si lscpu. Nah, di sini infonya banyak nih. Gua menggunakan arsitektur 64 bit. Ininya ini, CPU op modenya ini. Terus address size-nya ini, byte ordernya ini. CPU yang gua pakai 2 core ya. Nah, di sini ini vendor ID-nya ini, dan nama modelnya dia Intel Core i5 8350U itu. Nah, CPU 1,7 GHz. Nah, CPU family-nya 6, modelnya sekian, thread per core-nya 1, core per socket-nya 2, socket-nya 1, stepping-nya 10, bogo MIPS-nya sekian, dan
masih banyak lainnya gitu si info terkait si CPU-nya. Itu dia penjelasan perintah ls CPU. Selanjutnya ada informasi disk. Nah, di sini yang pertama ada df. Perintah df atau yang disingkat sebagai disk free digunakan untuk melihat informasi penggunaan disk atau partisi dalam sistem. Nah, jadi opsi H atau strip H membuat output lebih mudah dibaca. Misalkan kayak tadi 10 GB 512 MB. Nah, di sini informasi yang diberikan mencakup total kapasitas disk, jumlah yang telah digunakan, yang masih tersedia, serta lokasi mount atau lokasi terpasang si disk tersebut dari masing-masing partisi gitu. Nah, ini sangat berguna untuk memastikan apakah disk mulai penuh atau masih memiliki ruang cukup untuk menjalankan aplikasi. Kita coba si df ini gua clear df, dia outputnya bakal kayak gini. Nah, si file system ini kepakainya 1 MB-an, available-nya sekian, mounted-nya atau terpasangnya di run, terus ada ini tmpfs sekian, usage-nya sekian. Ternyata si file system ini cuma ini apa sih, kayak header gitu atau judul. Yang pertama itu ada tmpfs sekian, kepakainya sekian, ini total, ini kepakainya, terus ini tersedianya, ini kepakainya atau persenannya, terus kepasangnya atau mounted-nya di directory run atau folder run. Nah, selanjutnya ada ini, ada dev mapper ubuntu vj fg ubuntu lv. Nah, di sini total sekian yang tersedia atau adanya, di sini yang nggak pakai segini, terus yang available-nya atau yang free-nya di sekian, dan total persen yang kepake 20%, dan mounted-nya atau terpasangnya itu di sini di root. Selanjutnya ada ini tmpfs juga nih kayak gini, kepakainya sekian sama sekian. Terus selanjutnya ada partisi ini dev sda2. Nah, di sini jumlah total keseluruhannya ada sekian, tuaga. Nah, ada 2 gigaan lah, 2 gigaan kurang. Terus yang kepake sekian, tuaga ada 150 giga kurang, giga 50 MB. Nah, selanjutnya sekian, ada yang available atau yang tersedia lah, tuaga. Nah, ada yang belum kepake itu ada 1 giga 750-an MB. Di sini yang total persen kepakainya ada 8%, dan mounted-nya atau terpasangnya dia ada di boot nih, ada di directory boot. Nah, selanjutnya ini juga sama sih tmpfs. Nah, di sini buat kita ngebacanya biar gampang, biar nggak ngitung 3 blok atau 3 angka per belakang gitu, kita pakai yang H gini. Dia outputnya bakal mudah dibaca lah, alias gampang. Jadi dia 197 MB, segini, jadi gampang lah. Kita pakai yang namanya opsi min H, itu dia penggunaan si df. Selanjutnya ada yang namanya do. Perintah do atau disk usage digunakan untuk melihat besar ukuran file dan direktori. Nah, dengan opsi strip sh wildcard atau simbol bintang, kita bisa langsung melihat ukuran dari setiap direktori dalam direktori yang aktif gitu. Contohnya kayak gini, kita pakai sudo do gini, jadi dia bakal menampilkan ukuran semua direktori gitu. Dari folder root kita menggunakan sudo biar enggak error lah, kita enter. Nah, dia bakal muncul nih, banyak amat anjir. Bentar, gue cancel dulu, kebanyakan coy. Kita pakai yang head aja, 10 pertama gini. Nah, di sini
si bootloss font dia ukurannya sekian, 16 bytes kalau nggak salah. Ini ada boot group i3 86 PC, ini ada 2 MB-an. Di sini ada font, grup font dia ada juga 2,5 MB kurang. Di sini ada locale, di sini 4. Nah, di sini buat kita mempermudah bacanya biar nggak ngitung manual ininya apa sih ngekira-kiranya, kita pakai yang ini SH nih, kita bisa langsung nih tuh, kita coba do SH gini. Bentar kok error. SH ini ini tuh, bentar. Nah, di sini kan otomatis tuh muncul kayak gini tuh. Dia berarti 4KB, 4KB, 4KB dan 156 KB gitu. Kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya itu tentang si do. Selanjutnya ada yang namanya LSBLK. Nah, perintah LSBLK itu menampilkan semua perangkat blok seperti hard disk dan partisi dalam bentuk pohon atau tree-like struktur. Nah, dia itu buat menampilkanlah semua perangkat atau blok seperti hard disk atau partisi berbentuk atau berupa pohon gitu. Nah, outputnya atau output ini mencakup nama perangkat seperti SDA atau SDB, ukuran, tipe disk atau part, dan apakah partisi tersebut sedang termount atau terpasang. Ini sangat praktis untuk melihat struktur disk secara cepat tanpa informasi yang terlalu teknis seperti pada fdisk. Nah, kita coba aja si LSBLK ini. LSBLK. Nah, di sini banyak nih. Yang gua pakai itu di VirtualBox ini ya, yang ini. Yang SDA utamanya, partisi utamanya ini. Yang ini kepake sekian gitu. Untuk si ininya 100 GB, untuk bootnya dia ini 2 GB, part sekian, dan ininya sekian gitu. Si root nih, rootnya 49 GB dan ininya sekian gitu. Jadi si LSBLK ini dia buat menampilkan semua blok atau inilah hard disk atau flash disk lah. Dia bakal nampilin si informasinya gitu. Dan juga bisa buat apakah partisi tersebut sedang dipasang atau termount gitu. Nah, itu dia tentang si penggunaan LSBLK. Selanjutnya itu tentang mount nih. Perintah mount digunakan untuk melihat semua sistem file yang sedang aktif atau terpasang pada sistem Linux. Nah, kita bisa tahu lokasi mount atau root, home, dan lain-lain, sumber partisi, dev SDA1 dan lain-lain, dan jenis sistem file yang digunakan gitu. Bentar gue minum dulu. Kita coba aja perintah mount. Di sini nggak ada contohnya sih sebenarnya. Kita cari aja dulu. Kita contoh penggunaan mount ini. Sudo mount nama ininya, terus ininya. Nah, di sini gua pengen contoh gini. Gua punya flash disk bentar. Kalau di Windows kan kita colok flash disk otomatis ada gitu sih partisinya, kita bisa lihat isi flash disk tersebut ada apa aja gitu. Sedangkan kalau di Linux dia nggak bisa, kita harus mengemonnya dulu atau memasangnya dulu si flash disk tersebut. Nah, di sini bentar gue colok dulu.
Nah, di sini gue pergi ke, nah di sini kan kalau di desktop, di Linux desktop dia bakal otomatis ada gitu. Sedangkan kalau di Linux yang CLI dia nggak otomatis ada. Di sini kita ke sini, kita ke device, kita ke USB. Nah, di sini udah ada nih yang USB SanDisk 3.2 Gen 1, kita klik, kita cek lagi apakah udah kepasang. Nah, udah kepasang. Terus selanjutnya kita cek apakah si flash disk tersebut udah ada gitu dengan perintah ls USB. Mana nih ls, kok nggak mau. Bentar, gua bikin baru deh. Sorry, anunya belum kecolok anjir. Apa sih keyboardnya? Bentar, gue colok dulu keyboardnya. Nah, udah mau. Kita pakai perintah untuk ngecek apakah si USB itu udah udah kecolok apa belum. Kita pakai ls USB kayak gini. Nah, di sini udah ada nih SanDisk Corporation dengan ini SanDisk 3.2 Gen 1. Nah, jadi udah kepasang si flash disknya. Nah, si flash disknya biasanya di ini LS Media nih, LS Media gini tuh, dia belum ada gitu. Sedangkan kalau gua nyolok di ini, bentar gua copot dulu deh, gua copot dulu biar ini juga, biar ngerti juga, biar paham lah. Gue copot dulu. Nah, di sini kan gue pakai si Linux ini. Kita oke. Nah, di sini kan kalau si desktop ini dia langsung muncul gitu. Dia adanya di Media Fixploit 03 namanya ini gitu. Terus di sini juga ada filenya gitu. Dia sama aja kayak Windows, otomatis bakal kebuka lah, atau bakal ada sih sebuah file atau direktori yang ada di dalam flash disk tersebut. Kita buka aja nih. Nah, ini file Rovi isinya. Nah, jadi dia bakal otomatis ke-mount lah atau kepasang ke sistem gitu. Sedangkan kalau kasusnya kayak tadi dia nggak kepasang gitu. Kita balik lagi. Di sini kita colok lagi si USB-nya. Kita cek apakah udah kepasang. Udah. Kita ls USB lagi. Nah, udah ada nih. Tadi kan di Media Fixploit nih, ls Media Fixploit. Nah, belum ada. Caranya kita bikin dulu direktori. Nah, pintu utama lah, pintu pembuka mkdir mnt terus USB kayak gini, pakai sudo biar nggak error. Nah, udah ada deh file access. Jadi cara makainya gini, on terus gini deh, kita cek dulu lsblk tadi, perintah yang tadi. Nah, di sini udah ada nih. Tadi kan SDA ini yang kita pakai dalam si VirtualBox. Nah, selanjutnya yang flash disk ini dia yang ini, yang SDB nih. Ini utamanya, dan untuk partisinya dia yang ini, yang SDB1. Jadi cara makainya terus nama apa tadi lupa gua nih, sudo mon nama partisinya, terus si direktori pembukanya gitu, atau buat kita lihatlah isinya dari si partisi tersebut. Nama partisinya dev, kita harus pakai dev dulu ya, dev, terus si ini sdb1 gitu, terus mnt nama direktorinya tadi usd kayak gini, dev kok mon sorry gini, mon kayak gini ya. Harus sudo ternyata, kayak gini, sudo sah. Nah, di sini udah terpasang gitu, atau keemon lah bahasa Inggrisnya, anjay. Kita ls mnt usb. Nah, udah ada nih si file fixploit
file rovi.txt. Kita cat, kita coba lihat isinya apakah sama yang tadi di desktop. mnt usb oh salah kayak gini ya. Tuh, ini file rovi nih, sama aja gitu. Jadi fungsinya perintah mount ini dia buat masang si flash disk atau hard disk tersebut ke sistem kita gitu. Dalam Linux kayak gini terminalnya. Jadi kalau si desktop itu dia udah ada fiturnya gitu, udah ada fitur terpasang otomatis lah atau ke mount. Jadi kalau misalkan di desktop juga kalau nggak ada fiturnya, kita bisa pakai yang kayak gini. Kita bikin dulu si ininya, mana sih, pindah lagi. Kita bikin dulu si direktur yang mau kita ini sebagai pembukanya atau buat kita melihatnya. Terus kita pakai yang ini, sudo mount, nama partisinya, terus direktorinya gitu. Dia bakal ada di sini gitu kurang lebih. Nah, itu dia perintah mount. Selanjutnya ada perintah mount. Perintah mount ini kebalikannya dari si mount ya. Jadi dia bakal ngecopot lah dari si mount tersebut. Nah, perintah mount di Linux digunakan untuk melepaskan unmount file system yang sebelumnya sudah dipasang atau mount, baik itu perangkat penyimpanan seperti flash disk, hard disk atau network share. Jadi ibaratnya si mount ini dia kayak eject lah, eject yang di Windows itu kan ada, misalkan kita gini, mana sih? Bentar, kita ke sini dulu. Nah, di sini ibaratnya download ini flash disk ya, misalkan drive D lah, E lah. Jadi ketika klik kanan, dia muncul yang namanya atau ini tab eject lah. Jadi dia bakal ngelepas gitu dari si flash disk tersebut. Nah, itu dia si ibaratnya si mount. Selanjutnya contohnya si mount. Jadi sebelum kita nyopot nih, kita harus meng-mount dulu gitu sebelum kita mencabut flash disk ya. Biar apa? Biar nggak jadi kayak korup lah, jadi file rusak lah. Contohnya kayak gini, kalau nggak salah ya, sudo mount terus nama partisinya gitu, nama partisinya dev sdb1 kayak gini. Nah, sekarang si partisi 1 ini dia udah nggak bisa lagi gitu buat kita lihat. Kenapa? Karena udah dilepas dari sistem kita dengan menggunakan perintah mount gitu. Nah, itu dia contoh si perintah mount. Selanjutnya ada fdisk. Nah, fdisk adalah perintah partisi disk di Linux yang digunakan untuk melihat atau mengelola partisi secara teknis. Dengan sudo fdisk-l kita bisa melihat semua disk, ukuran, jenis partisi, sistem file, dan offset sektor. Nah, informasi ini penting untuk keperluan manajemen disk tingkat lanjut seperti membuat partisi baru atau memeriksa struktur partisi yang tidak terbaca oleh sistem. Kita coba aja. Sudo fdisk-l, sudo fdisk-l. Nah, dia bakal muncul nih kayak tadi sih, sebenarnya sama aja, cuman ini outputnya kayak gini tuh. Ini tadi yang sdb, ini yang flash disk ya, yang ini tuh mana sih, ini SanDisk. Yang sdb ini dia ukurannya sekian. Untuk partisinya ada ini aja, ada yang sdb1, ininya ini tipenya HPFS, NTFS, exFAT. Dan untuk si utamanya itu yang ini SDA nih, dev SDA 100 GB nih modelnya, Fbox hard disk. Terus partisinya ada ini, ada SDA1, SDA2, SDA3, dan untuk size nya dia sekian,
tipenya ini. Nah, itu dia si perintah apa tadi, fd. Selanjutnya ada informasi perangkat keras, jadi selanjutnya ada yang LSHW. Nah, perintah LSHW menampilkan informasi perangkat keras secara detail mulai dari CPU, RAM, disk hingga jaringan. Kita coba LSHW. Nah, jadi semua terkait perangkat keras yang kita gunakan muncul di sini nih. Nih sampai sini. Ini CPU-nya ini. Semua perangkat keras muncul pakai ini LSHW. Nah, opsi min sort digunakan untuk membuat tampilan lebih ringkas. Kita coba. Nah, lebih mudah dibaca lah. Ini ada prosesor nih. Itu dia tentang si LSHW. Selanjutnya ada LSPCI, PCI. Perintah LSPCI digunakan untuk menampilkan semua perangkat PCI yang terhubung ke sistem, termasuk VGA atau kartu VGA, audio, LAN, WiFi, dan lainnya. Ini sangat berguna untuk troubleshooting hardware atau memastikan apakah perangkat dikenali oleh sistem. Misalnya, kita bisa memastikan driver VGA Intel atau Nvidia dikenali dengan perintah ini. Contohnya kayak gini, LSPCI. Nah, di sini muncul nih Intel Corporation sekian. Nah, itu dia si LSPCI. Selanjutnya ada LSUSB. Nah, LSUSB tadi udah gua pakai. Perintah LSUSB digunakan untuk melihat semua perangkat USB yang terhubung seperti flash disk, webcam, dongle WiFi atau adapter WiFi, dan lainnya. Outputnya menampilkan ID vendor dan nama perangkat, sehingga sangat berguna saat menghubungkan hardware eksternal dan memastikan bahwa sistem Linux mengenalinya. Cocok digunakan saat troubleshooting perangkat USB yang tidak terdeteksi. Sama aja kayak tadi LSUSB. Di sini ada vendor ID-nya sekian dan nama ininya gitu. Itu si LSUSB. Selanjutnya udah selesai. Nah, mungkin itu aja pembahasan gua tentang perintah dasar Linux. Judulnya itu tentang informasi sistem dan disk. Apabila ada kata-kata gue yang salah atau apalah, atau contoh gue yang ini apa sih salah juga, ada kata-kata gue yang belepotan atau apalah, mohon dimaafkan. Cukup sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dadah.